Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmatnya, yang diantaranya nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat sehat walafiat. Karena itulah kita masih bisa berpuasa di siang hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada hadirin alam Nabi Muhammad SAW. Bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan rukun Islam yang keempat, yakni berpuasa di bulan Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, dari ayat tersebut kita bisa tahu bahwasannya kita sebagai orang beriman diwajibkan atas Allah berpuasa. Karena jikalau kita tidak berpuasa satu hari saja dengan sengaja, sama saja kita membunuh 1000 nabi. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Maka dari itu kita harus mengetahui macam-macam perkara yang bisa membatalkan puasa, agar kita tidak dihitung sebagai orang yang membunuh 1000 nabi dan puasa kita bisa dihitung sah dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam perkara yang membatalkan puasa terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah muhbit, yang kedua muftirat. Yang pertama muhbit. Muhbit adalah macam-macam perkara yang bisa membatalkan pahala puasa itu sendiri, tapi tidak dengan puasanya, hanya pahala puasa saja yang batal. Macam-macam perkara muhbit diantaranya. Yang pertama adalah gibah. Jikalau kita sedang berpuasa tapi kita masih gibah atau ngomongin kejelekan orang di belakang orang itu, maka sama saja kita sedang merusak pahala puasa kita sendiri. Yang kedua adalah sumpah palsu. Jikalau kita sedang berpuasa tapi kita masih sumpah palsu, wallahi billahi, tapi kita itu berbohong, sama saja kita sedang merusak pahala puasa kita sendiri. Yang ketiga, berbohong. Jikalau kita berpuasa tapi kita berbohong, walaupun itu kepada guru, teman, ataupun orang tua kita, sama saja kita telah menghilangkan pahala puasa kita sendiri. Yang keempat, melihat yang diharamkan atau melihat dengan syahwat. Jikalau kita berpuasa tapi kita masih melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sama saja kita sedang merusak pahala puasa kita sendiri. Yang kelima, adu domba. Jikalau kita sedang berpuasa tapi kita masih mengadu domba orang lain atau membuat orang itu bertengkar, maka sama saja kita sedang sama saja kita telah menghilangkan pahala puasa kita sendiri. Habis itu perkara yang kedua adalah muftirat. Muftirat adalah macam-macam perkara yang bisa membatalkan pahala puasa dan juga membatalkan puasa itu. Jikalau orang ini melakukannya dengan sengaja, maka dia diwajibkan qada atau menggantinya di hari-hari yang lain. Macam-macam perkara muftirat diantaranya yang pertama murtad. Sudah jelas jikalau kita sedang berpuasa tapi kita masih ada rasa ragu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sama saja kita sudah digolongkan murtad dan kita diwajibkan mengganti puasa kita di hari-hari yang lain. Yang kedua, haid, nifas atau dan wiladah. Jikalau yang perempuan sedang berpuasa, nah tiba-tiba di siang hari dia haid nih, maka puasa dia sudah dihitung batal dan dia wajib menggantinya di hari-hari yang lain. Yang ketiga, gila atau hilangnya akal. Sudah jelas jikalau ada seseorang yang berpuasa tapi tiba-tiba dia hilang akal atau gila, walaupun itu sebentar saja, maka sama saja puasa dia telah dihitung batal. Yang keempat, pingsan atau tidur dari pagi hingga malam. Jikalau ada orang yang berpuasa tapi dia tidur dari pagi hingga malam, maka sama saja dia tidak sah puasanya atau dihitung batal. Karena apa itu puasa? Puasa berasal dari bahasa Arab, yaitu shauma yasumu, yang artinya menahan. Nah, jikalau dia tertidur dari pagi hingga maghrib, maka di mana menahannya? Maka dari situlah puasanya dia tidak dihitung sah. Yang kelima, jima. Jikalau orang yang berpuasa tapi dia melakukan jima di siang hari, maka puasa dia sudah dihitung batal. Dan juga
dia wajib menggantinya di hari yang lain, dan juga diwajibkan untuk membayar kafaratul ujma. Yang diantaranya, yang pertama, dia harus memerdekakan satu budak. Nah, karena zaman sekarang sudah tidak ada budak, maka yang pertama tidak apa-apa jika tidak dilakukan. Yang kedua, diwajibkan atas dia berpuasa berturut-turut selama 2 bulan. Jikalau dia sudah berpuasa nih, sudah 1,5 bulan, tapi tiba-tiba dia sakit, dia tidak bisa berpuasa, maka dia harus mengulangi puasanya itu dari hari pertama lagi hingga penuh sampai 2 bulan. Yang ketiga, dia harus memberi makan orang miskin sebanyak 60 orang, dan setiap satu orang dia wajib membayarkan atau memberikan 3,5 liter beras. Maka dari itu, marilah kita menjaga diri kita agar tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa, agar puasa kita bisa dihitung sah dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.